Renungan Harian Katolik Minggu 3 Agustus 2025. Orang kaya yang bodoh. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah nanti? Lukas bab 12 ayat 19 dan 20. Saudara-saudara, kalau orang itu kaya raya, barangkali ia harus terus berpikir bagaimana harta kekayaannya aman, tidak kena krisis moneter dan sebagainya. Akibatnya orang kaya dapat sulit tidur. Tetapi kalau orang itu sangat miskin, barangkali ia harus terus berpikir apa yang dapat membuatnya makan. Pada Injil hari ini, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan mengenai orang kaya yang bodoh yang hasil tanahnya berlimpah-limpah. Titik kesalahan orang kaya itu ialah ia membanggakan dan mengandalkan seluruh hidupnya pada kekayaannya itu. Itulah orang yang serta bergantung penuh pada harta kekayaannya. Padahal seberapapun kekayaan seseorang tidak akan pernah berkuasa atas hidupnya. Orang kaya yang bodoh itu lupa bahwa mestinya hanya pada Allah saja orang menggantungkan hidupnya. Perumpamaan Yesus tentang orang kaya yang bodoh sebenarnya hendak menunjukkan tipikal yang telah kehilangan rasa peduli terhadap orang lain. Bagi orang yang tidak memiliki rasa peduli, hidup adalah menghabiskan harta yang dikumpulkan untuk dirinya sendiri. Sayangnya, ketika nyawanya diambil oleh Sang Pencipta, tampak bahwa semua harta yang dikumpulkannya itu akan menjadi sia-sia belaka. Sebab bukan dia yang menikmati harta itu, melainkan orang lain. Dalam perumpamaan ini, Yesus mengajarkan betapa pentingnya menggunakan harta secara tepat dan bermanfaat. Sebab bukan harta yang menjadi persoalan, melainkan ketamakan dan keserakahan akan harta itulah yang membahayakan. Yesus mengatakan dengan tegas, walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak berasal dari kekayaan itu. Hidup adalah dari Allah, dan kekayaan yang dimiliki juga perlu memberikan manfaat kepada Allah melalui perbuatan baik kepada sesama. Ada baiknya kita ingat bahwa kekayaan, jabatan, dan status terhormat adalah jerat bagi hidup kita jika kita tidak hati-hati mengendalikannya. Kita semua sama di hadapan Tuhan, dan apa yang kita miliki semata-mata adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kepentingan dunia, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Menjadi kaya di dunia ini bukanlah dosa. Akan tetapi, ketamakan akan kekayaan sehingga menutup mata dan hati pada penderitaan orang lain adalah dosa. Kekayaan hendaknya mendekatkan kita kepada Allah dan sesama, bukannya menjauhkan kita dari Allah dan sesama. Orang kaya yang bodoh yang diceritakan Yesus dalam Injil hari ini terjebak dalam keyakinan bahwa kekayaan adalah segala-galanya. Ketika dia merasa sangat aman dengan kehidupannya, pada waktu itulah Tuhan memanggilnya. Ternyata segala sesuatu yang dimilikinya tidak mampu menyelamatkannya. Sebagaimana pengalaman orang kaya yang bodoh dalam Injil hari ini, kekayaan tidak mampu menyelamatkan hidup seseorang. Hanya Tuhanlah penjamin
kehidupan. Hanya kepada Dia kita memasrahkan hidup kita. Perumpamaan yang dikisahkan oleh Yesus di dalam Injil hari ini cukup sederhana dan jelas. Yesus ingin memperingatkan semua orang yang begitu melekat pada harta sampai kemudian melupakan upaya mengumpulkan harta surgawi. Yesus tidak menentang upaya manusia untuk mencari nafkah, mengais rezeki, mengumpulkan harta misalnya dengan menabung. Yang dikehendaki oleh Yesus adalah mempergunakan semua harta milik yang ada pada kita untuk mencari harta surgawi. Tuhan, bebaskanlah kami dari segala ketamakan dan keterikatan pada harta duniawi. Semoga kami sepenuhnya menginginkan Engkau sebagai harta kami yang sesungguhnya. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.